Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 20 Maret 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk mendasari seluruh kehidupan kita di sepanjang hari ini dan seterusnya. Mari berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah tersedia. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh disampaikan dengan baik. Firman ini menjadi bahagian kami, bahwa kami akan hidup dari setiap firman Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripada aku,
supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Menyadari keterbatasan. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Tetapi sekalipun demikian, ia tetap memiliki keterbatasan. Manusia bisa mengatur dan menjalani kehidupan, tetapi yang menentukan hasilnya adalah Tuhan sendiri. Namun manusia seringkali tidak menyadari akan hal ini sehingga menjalani kehidupan dengan mengandalkan diri dan kemampuan sendiri. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan hari ini berisi doa Daud atas persoalan yang dihadapinya, khususnya dalam menjaga diri dari perbuatan jahat. Awalnya dia berpikir untuk menjaga diri sendiri terhadap persoalan yang dihadapi, tetapi ternyata ia tidak sanggup. Dan ia justru semakin menderita. Ayat 2 dan 3. Dalam pergumulan yang semakin berat itu, ia kemudian sadar diri, lalu datang kepada Tuhan dalam doa. Ayat 4. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang menjadi permintaan Daud dalam menyatakan doa dan seruannya kepada Tuhan. Pertama, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan mengenai akhir hidupnya karena ia menyadari dirinya sebagai manusia yang penuh keterbatasan dan suatu waktu akan mati. Ayat 5-8. Kedua, ia memohon kelepasan penghukuman atas dosa yang ia telah lakukan. Ayat 9-12. Dan yang ketiga, ia sangat berharap Tuhan mendengar lalu menjawab setiap permohonan yang ia sampaikan. Dari permohonan Daud tersebut tersirat sebuah keyakinan dari Daud bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu Maha Mendengar, Maha Mengampuni, sehingga akan mengampuni kesalahannya, sehingga harapan sukacita tetap ada sebelum ia mati. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kita? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa sangatlah penting untuk merendahkan diri dan mengakui keterbatasan di hadapan Tuhan. Sikap yang demikianlah yang akan memampukan kita selalu mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang boleh disampaikan di hari ini. Firman yang menjadi bahagian kehidupan anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena firman Tuhan. Jikalau tidak hanya kami mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan kekuatan dari dalam firman Tuhan, menjadi tuntunan, pedoman, dan terang bagi perjalanan kehidupan kami.
menjalani hari ini dan seterusnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kasih pimpinan dan pemeliharaan Allah untuk terus menuntun setiap anak-anak Tuhan dengan segala kondisi dan keberadaan kehidupan yang memapa kehidupan ini. Engkaulah sumber sukacita kami. Atas setiap berkat Allah yang boleh kami alami dan terima lewat usaha kerja, melalui pertambahan umur bagi setiap anak-anak Tuhan di hari ini, pun lewat usia perkawinan anak-anak Tuhan, bahwa di dalam semuanya itu Tuhanlah yang kuat, Tuhanlah yang melayakkan setiap anak-anak-Mu menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Selalu kami topang dalam doa. Anak-anak Tuhan dalam gumul karena sakit penyakit, Tuhan selalu memberkati pelayanan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Dalam kelemahan, kuasa Allah dirasakan, berkat Tuhan nyata lewat obat-obatan, makanan, minuman, bahkan kekuatan iman setiap anak-anak Tuhan boleh menguatkan menjalani rasa sakit yang ada. Tuhan terus memulihkan anak-anak Tuhan dalam suasana duka cita, ditinggal oleh orang-orang terkasih. Cara Tuhan luar biasa, memberikan pemulihan sesuai dengan waktu dan berkat Allah sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa untuk bangsa dan negara kami, doa untuk pemimpin dan pemerintah kami. Bangsa dan negara kami adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Pemimpin dan pemerintah kami adalah hamba Tuhan untuk menghadirkan kebenaran, keadilan, bahkan kondisi yang menjaminkan kedamaian dan kesejahteraan. Tuhan terus berkarya dalam upaya terciptanya perdamaian dunia, bahwa Tuhan mengaruniakan hati yang lembut bagi pemimpin-pemimpin dunia ini, secara khusus bangsa yang bertikai. Dan Tuhan sanggup untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan perdamaian di dalam menjalani kehidupan pengasihan Allah. Lanjutkan kasih dan setiamu di sepanjang hari ini. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami semakin diberkati. Ampuni kami dengan segala dosa keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, hiduplah dari dalam firman Tuhan. Senantiasalah merendahkan diri di hadapannya,
mengakui segala keterbatasan kita. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kita semakin diberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.